Kalau kita tengok, negara Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia ini yang mempunyai visi pada tahun 2045, di mana visi Indonesia pada tahun 2045 terdiri daripada 4 pilar. Yang pertama, di mana yang pertama adalah pembangunan manusia dan juga penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi kelanjutan, dan yang ketiga adalah pembangunan, dan yang keempat adalah ketahanan nasional dan juga tata kelola pemerintah. Wow. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin. Yang baru sahaja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah dulu subscribe channel aku dan baru kembali ke channel YouTube aku dan menonton video di channel aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku, sentiasa support channel aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu semua memang awesome, memang terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bapanes, di mana judul video dia berjudul Visi Indonesia pada tahun 2045. Wow. Di mana video ini berdurasikan 7 minit. Jom kita tonton dulu video ini. Di ujung video ini baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video pada hari ini. Jom guys. Memang lawa guys Indonesia. Selalu ada kali pertama dalam kehidupan. Seperti senyum pertama yang dapat membuka hari untuk sebuah cerita yang sudah menanti. Langkah awal yang masih tertatih sehingga harus terus berlatih. Berpeluh karena lelah pun tak apa agar langkah tetap terarah. Langkah demi langkah berubah begitu cepat menjadi sebuah larian untuk menggapai satu tujuan. Lalu membuat loncatan dan putaran dengan penuh perjuangan demi besarnya sebuah harapan, dan akan selalu ada langkah yang terus bergerak beriringan. Langkah-langkah untuk menyongsong masa depan Indonesia yang penuh keberagaman. Visi Indonesia 2045 disusun sejalan dengan impian ideal 2015-2085 yang ditulis oleh Presiden Joko Widodo 30 Desember 2015 di Merauke. Oh, ini visi ini adalah Presiden di Indonesia tahun sendiri yang keren. 2045, Indonesia akan menghadapi 10 perubahan besar di tingkat global, di mana jumlah penduduk dunia diperkirakan menjadi hampir 10 miliar. Di tahun yang sama, diperkirakan 71% total output dunia berasal dari negara berkembang, dengan Asia menyumbang sekitar 54%. Separuh daripada Asia adalah sumbangan daripada Indonesia keluar besar, dari middle income trap menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036. Selanjutnya, menjadi negara maju dan kekuatan ekonomi kelima terbesar dunia pada tahun 2045. Ini kita sudah maklum. Sekitar 70% penduduk Indonesia merupakan kelas pendapatan menengah. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 319 juta pada tahun 2045 dengan tingkat harapan hidup menjadi sekitar 76 tahun. Proporsi usia produktif yang lebih besar merupakan salah satu penggerak pembangunan. Pertambahan penduduk akan mendorong urbanisasi sehingga sekitar 73% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. 73%. Tingkat kecerdasan bangsa akan mengalami peningkatan dilihat dari peningkatan jumlah lulusan sains, teknologi, engineering, mathematics menjadi sekitar 2,8 juta di tahun 2045. Jumlah mahasiswa sains, teknologi, engineering, mathematics pun meningkat menjadi sekitar 9,4 juta. Peningkatan derajat kesehatan manusia Indonesia ditandai dengan turunnya angka kasus balita stunting menjadi 5%, dan angka kematian ibu menurun dari 305 kasus per 100.000 kelahiran hidup menjadi hanya 61 kasus per 100.000 kelahiran hidup di seluruh kota dan kabupaten. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong pengeluaran R&D yang ditingkatkan dari 0,1% PDB pada tahun 2013 menjadi 1,5 sampai 2% PDB tahun 2045 yang berasal dari swasta, pemerintah, pendidikan tinggi, dan lembaga non-profit.
Rasio arus masuk FDI terhadap PDB meningkat menjadi 4,5% pada tahun 2045, serta peranan investasi terhadap PDB meningkat menjadi sekitar 38% pada tahun 2045. Indonesia menjalankan kebijakan perdagangan yang terbuka dan adil. Pangsa ekspor Indonesia di pasar dunia akan meningkat menjadi 2% dan akan mengubah peringkat Indonesia ke urutan ke-10 eksportir dunia. Di tahun 2045, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif dan digital terbesar di dunia yang akan mendorong pertumbuhan dan penggerak ekonomi berbasis inovasi. Peranan sektor industri akan meningkat sebanyak 26% di tahun 2045 dengan adanya penggerak ekonomi berbasis sumber daya alam, integrasi rantai hulu hilir, bagian dari rantai nilai global, serta mendorong revolusi industri 4.0 yang diprioritaskan pada industri makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi, dan elektronik. Elektronik pun sama. Sektor pariwisata Indonesia akan ditingkatkan hingga menjadi destinasi unggulan regional dan global. Arus wisatawan mancanegara tahun 2045 diperkirakan mencapai sekitar 74 juta kunjungan. Peran ekonomi maritim ditingkatkan dari 6,4% PDB menjadi 12,5% PDB pada tahun 2045 dengan menciptakan peradaban maritim dan kekuatan maritim yang handal. Ketahanan pangan dimantapkan bagi terwujudnya swasembada karbohidrat dan protein. Produktivitas petani meningkat 3,9 kali lipat pada tahun 2045. Peningkatan pembangunan dan kualitas hidup manusia juga tercapai dengan peningkatan ketahanan air. Peranan energi baru dan terbarukan ditingkatkan demi mengamankan ketahanan energi. Pengurangan emisi karbon sebesar 41% pada tahun 2045 menjadi bukti komitmen terhadap lingkungan hidup. Indonesia akan terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040 dengan kesenjangan pendapatan berada di tingkat yang ideal. Pemerataan daerah juga ditingkatkan dengan mendorong wilayah luar Jawa. Peranan KTI meningkat dari 20% pada tahun 2015 menjadi 25% pada tahun 2045. Pemerataan infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan seluruh Indonesia secara fisik maupun virtual. Penguatan reformasi birokrasi dan kelembagaan pada seluruh sektor dan bidang. Pembangunan hukum dan pemberantasan korupsi diarahkan pada kesadaran masyarakat berbudaya hukum dan masyarakat anti korupsi. Anti korupsi. Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif di tingkat regional, OKI, dan PBB. Pertahanan dan keamanan yang modern dengan alutsistanya turut memajukan industri pertahanan sebagai pelaku utama global supply chain. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang selalu siap melangkah jauh ke depan. Harapan, keinginan, sudah ada di depan mata. Saatnya kita lanjutkan langkah besar ini bersama. Mantap guys. Kalau kita tengok visi Indonesia pada tahun 2045, di mana visi Indonesia ini telah di-create sendiri oleh Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi pada tahun 2015 lagi. Kita tengok banyak aspek yang disentuh dalam visi Indonesia pada tahun 2045. Dan kalau kita tengok daripada sudut pendidikan untuk anak bangsa di Indonesia, latihan dalam pertahanan, dalam ekonomi, untuk kemajuan masyarakat di Indonesia dan semua lagi lah telah disentuh dalam visi Indonesia akan dibuat penambahbaikan daripada tahun ke setahun. Kita dapat nampak kalau sejak daripada pemerintahan Jokowi, di mana beliau yang sendiri yang membuat visi Indonesia ini untuk pada tahun 2045. Di mana kalau kita tengok sejak daripada pemerintahan beliau, di mana
growing dalam data ekonomi Indonesia kita dapat nampak secara meningkat setahun ke setahun. Mana fokus beliau dalam bermula pada tahun 2015 dan akan mencapai maksimum daripada tahun 2045 daripada semua aspek pendidikan, daripada pertahanan, daripada ekonomi Indonesia, perindustrian, daripada semualah di Indonesia. Target dia pada tahun 2045 di mana semua ini akan mencapai misi dan visi yang apa yang beliau harapkan. Indonesia pada tahun 2045 ini bukan sahaja sebenarnya peranan Bapa Jokowi satu orang, tapi dia juga sebenarnya masyarakat di Indonesia sendiri dan juga kita semua sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk membantu untuk mencapai visi Indonesia itu sendiri. Dan apabila tercapainya visi Indonesia ini, kita dapat nampak bahawa Indonesia sendiri yang akan merasa nikmat daripada visi ini tercapai. Dan kalau kita tengok daripada video tadi, kadar kemiskinan di Indonesia pada tahun 2045 juga akan menurun dan kadar kemiskinan akan berkurangan dan kehidupan masyarakat di Indonesia juga pasti akan berubah, insya-Allah. Apa-apapun, jom marilah kita berdoa agar visi Indonesia pada tahun 2045 ini akan tercapai dan semua masyarakat di Indonesia dapat merasa kenikmatan mengenai visi Indonesia ini. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Yang menonton video aku daripada mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome. Okay guys, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.